Bung Rocky, Profesor Akal Sehat. Sahabat sekaligus tetangga. Iya, sahabat. Oh iya, tetangga, betul. Oke, ya memang betul, saya tetangga sama Pak Prabowo. Udah berapa kali dia mampir ke tempat saya? Dia mampir, bukan saya yang berkunjung. Agak jelas positioning itu. Berkelas. Oke, sorry tadi agak telat. Gue baru nyampe dari Bukit Tinggi itu. Dan hal yang sama dibicarakan di Bukit Tinggi karena akan ada legalisasi sertifikasi tanah adat, dan itu buruk idenya. Oke, tapi coba kita lihat secara lebih ideologi apa sebetulnya yang kita bicarakan hari ini. Coba kita lihat dulu keadaan di dunia ya. Bertahun-tahun dari tahun 50, gejala ekonomi, teori maupun fakta dibahas di satu forum yang namanya World Economic Forum. Judulnya World Economic Forum, forum ekonomi dunia. Tapi yang berkumpul di situ sebenarnya di ekonomis, para ekonom. Dan kita tahu yang disebut ekonom hari ini adalah mereka yang pro pasar. Selama 50 tahun Sri Mulyani pergi ke sana, SB pergi ke sana tuh, berupaya untuk mengintip gejala baru di dalam ekonomi dunia. Baru kira-kira 3-4 tahun lalu pendirinya siapa namanya Adam Schwab, Klaus Schwab memutuskan dengan dalil yang sangat kuat bahwa tidak mungkin ada keadilan kalau growth masih jadi prinsip pertumbuhan dunia tuh. Kalau Schwab akhirnya menyebutkan itu, padahal dia mendirikan itu sebagai klub kapitalis. Akhirnya dia sadar, kenapa? Karena perubahan mindset, terutama anak-anak muda yang menghendaki kalau terus-menerus growth berarti akan ada eksploitasi melebihi daya dukung bumi. Jadi perubahan itu terjadi karena kesadaran planetarium, bukan karena kesadaran teori ekonomi itu. Itu dasarnya di situ sebetulnya. Karena itu dunia mulai mengasuh ide tentang keadilan sosial. Koperasi tumbuh di Amerika, koperasi tumbuh di Eropa dari awal yang udah tumbuh. Tapi makin orang percaya bahwa human solidarity adalah the last battle di dalam soal pertarungan. Nah, kalau kita hubungkan dengan soal redistribusi tadi, kita tahun-tahun 80-an kita bicara tentang redistribusi with growth. Redistribusi tapi harus ada pertumbuhan. Lalu kita ubah sedikit, growth and redistribution. Jadi growth dulu dan distribusi satu paket itu. Sekarang kita ada di dalam keadaan untuk memastikan bahwa dua-duanya itu nggak diperlukan sebetulnya. Karena tadi ada kesadaran baru tentang ekonomi planet. Tapi kita masih bisa teruskan posisi ideologi kita tuh. Redistribusi itu bentuknya apa? Apa namanya tuh? Gerakan untuk mengambil alih sumber-sumber ekonomi atau menunggu ada seorang baik berpikir keadilan sosial lalu membagi-bagi. Jadi pertanyaan ideologisnya adalah redistribusi karena ada kesadaran pemimpin baru atau redistribusi karena ada kekuatan baru. Kan itu dasarnya kan. Pokoknya itu kayak udah bisa di TikTok kan itu ya kayak. Dalam soal itu coba saya lihat tadi buruh itu ada di mana. Selama ini buruh itu menunggu kesadaran dari kapitalis. Tadi siapa saudara Sunar bicara tentang perjuangan buruh, perjuangan upah. Gak ada teori dalam Marxisme untuk perjuangan buruh, perjuangan upah. Karena itu kita mau kentalkan pikiran ini supaya ada debat ideologi itu. Kalau kita bilang upah dinaikkan terus, si kapitalis bilang oke, beri saya kesempatan growth terus menerus supaya saya bisa distribusi pada saudara. Logically fallacy di situ, salah logikanya kan. Itu yang disebut sebagai perjuangan unionism, bukan laborism. Beda itu tuh. Jadi pengetahuan kita juga tentang perjuangan buruh mesti direvisi. Selama ini kita unionism sejak Orde Baru begitu. Ada triparty, itu unionism diputuskan bersama. Perubahan upah itu terjadi karena perampasan aset, bukan karena minta dikasih duit. Kan itu yang kita maksud. Laborism itu artinya bertarung tanpa perlu ada pihak ketiga, itu negara tuh. Buruh bertarung dengan kapital. Itu dasarnya yang namanya laborism. Kalau enggak, kita cuma minta dicicil upah kita naik terus. Tanpa kita sadar, kita membujuk si kapitalis tanpa pertumbuhan. Nah sekarang kita bicara tentang degrowth, keadilan
keadaan di mana manusia mengalami semacam pencerahan baru karena tadi kesadaran. Jadi kita mesti bicara juga tentang kesadaran planetarium pada kabinet Prabowo, itu dasarnya. Bisa nggak kita titipkan itu pada Gibran? Ya bisa, kesadaran gorong-gorong bisa. Itu juga planet juga, tuan. Jadi sekali lagi, ini forum untuk menghasilkan semacam paper akademis. Tetapi jangan dilupakan juga bahwa konstitusi kita mengizinkan akumulasi. Kan ada 3 player di dalam konstitusi kita kan. Korporasi, badan usaha milik negara, dan koperasi itu. Jadi boleh ada akumulasi, boleh. Konstitusi bilang begitu kok. Kalau nggak dari mana? Pemerataan itu dihasilkan. Ada growth di situ. Jadi boleh korporasi, ada pemain ekonomi yang dilegalkan oleh konstitusi. Yang kedua adalah BUMN. Tugas korporasi akumulasi. Jelas itu tuh. Tugas BUMN adalah distribusi. Yang nggak terjadi adalah fungsi distribusi tidak dilakukan oleh BUMN. Karena BUMN nunggu distribusi dari korporasi itu. Padahal dia punya hak. Karena itu BUMN nggak boleh targetkan keuntungan. Dia adalah public servant. Public services. Yang penting terasa manfaatnya pada rakyat. Bukan dihitung grossnya berapa BUMN. Ngaco namanya tuan. Yang ketiga adalah koperasi. Desain yang memungkinkan kita menyebut negara Republik Indonesia karena ada sistem koperasi yang disebut republik itu dasarnya adalah kooperasi dalam pengertian Muhammad Hatta. Bukan republik dalam pengertian Italia, Prancis segala macam, bukan. Respublika. Resnya itu adalah urusan kehidupan bersama yang sifatnya publik. Kalau dia sifatnya publik, maka mesti ada pertanggungjawaban publik pada siapa? Ya pada masyarakat sendiri. Sistem pertanggungjawaban itu hanya ada di koperasi, tidak ada di BUMN, tidak ada di korporasi itu. Jadi kita balik lagi pada DNA ekonomi kita adalah koperasi itu. Itu dasarnya tuh. Sekarang yang terjadi adalah ada market ekonomi. Boleh nggak market ekonomi? Boleh ada market ekonomi. Buat apa? Buat sinyal efisiensi itu. Supply demand kita tahu kan ada market ekonomi. Society itu. Negeri ini tidak dirancang untuk market society. Kan itu ada keadilan sosial. Itu dasarnya tuh. Jadi perbincangan paradigmatik sore ini kita perlukan sekaligus untuk menggedor guru-guru besar yang tidak mampu untuk berpikir secara taktis sekaligus metodologis. Kacau ini nggak ada yang membaca literatur terakhir perdebatan ideologi ekonomi dunia, nggak ada. Jadi apa yang membuat kita kacau bukan ilmu ekonominya yang adalah market ekonomi, karena itu memang standar untuk menghasilkan perencanaan yang rasional. Ya udah terima aja. Tapi jangan market ekonomi ini oleh pemerintah dipaksa untuk masuk juga ke wilayah-wilayah masyarakat, sehingga Rempang itu hanya dihitung berdasarkan market society itu. Masyarakat Rempang, masyarakat adat perlu berapa tanah untuk kita ganti? Anda perlu rumah seberapa luas? Mereka nggak nanya house, mereka perlu home, bukan house itu. Itu soalnya tuh. Jadi kita mau buka sebetulnya dari zaman kita bikin menemukan kembali PMKI, Perhimpunan Menemukan Kembali. Ini udah kita ucapkan. Jadi kalau kita dorong Ferry untuk mengucapkan hal yang sifat ideologi koperasi pada bentuk baru, memang itu adalah dalil dari PMKI. Dari awal kita maksudkan itu. Jadi poin itu ada di situ selalu tuh. Hal yang jadi ini bukan hanya utusan langsung. Betul, ini bukan cuma utusan, ini dalil yang kita pastikan bahkan sebelum Prabowo bermimpi untuk bertemu dengan Gibran. Lain itu. Jadi ide itu lebih dahulu ada, lebih permanen daripada hasil Mahkamah Konstitusi itu, jelas. Itu dasarnya begitu kan. Jadi sekali lagi, coba kita lihat problem ini secara paradigmatik, itu soalnya tuh. Jadi ke depan kita cicil apa yang mesti kita ucapkan. Tentu kita bosan melihat bahwa Mahkamah Konstitusi berbohong di dalam soal-soal moral etik segala macam itu. Kemungkinan realisasi politik pasti akan terhambat oleh semua ambisi Pak Prabowo akan dibatalkan oleh APBN, gampangnya begitu. Kan nggak cukup APBN-nya tuh. Tetapi dalam keadaan ketidakcukupan itu, ide tentang sosialisme, kooperasi itu mesti masuk dalam kabinet. Dasarnya itu aja.
Nah, poin-poin ini saya kira semacam upaya untuk mendeteksi the next Indonesia itu seperti apa tuh. Nah, kalau kita diam, nggak mengucapkan ini, maka yang akan terjadi adalah ada buku bunyinya Economic doesn't lie, economist does itu. Ilmu ekonomi tidak benar berbohong. Para ekonom akan berbohong. Supaya mereka nggak berbohong, yang berkuasa sekarang itu kita brief dengan ideologi ini. Lain kalau kita menganggap bahwa kita udah lumpuh. Kalau kita belum lumpuh, dan karena itu tadi pikiran itu tidak mungkin lumpuh. Dilumpuhkan oleh siapapun, apalagi 1 Mei nanti itu. Kita hidupkan lagi pikiran itu. Yang kedua, yang terakhir adalah yang terakhir posisi diterangkan bagus oleh Radar tadi, bahwa kita konflik fobia, tapi kita mesti lanjutkan. Kenapa kita fobi pada konflik? Padahal semua perubahan politik di Indonesia bahkan melampaui konflik, yaitu ngamuk. 65 kita ngamuk, 98 kita ngamuk. Jadi potensi antropologi bangsa untuk ngamuk bahkan melampaui konflik. Yang jadi soal di kita selama ini adalah kita fobi pada musuh. Dengan kata lain, fobi untuk menunjuk musuh gue lu. Dalam politik musuh itu mesti konkret. Jelas siapa musuhnya tuh. Bukan musuh secara personal, musuh secara ideologis. Jadi itu yang saya maksud, dan saya percaya bahwa besok akan ada titik baru untuk mengucapkan bahwa pikiran-pikiran kiri itu tidak berhenti kendati rejim itu jadi kanan baru, kanan kecil atau kanan segala macam. Karena itu adalah dasar berdirinya republik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, mungkin gayalah di dunia kecuali akhirat. Mungkin kita tanggapan sedikit kepada Dr. Saganda Nainggolan untuk memberikan kesimpulan dan menutup acara ini. Terima kasih teman-teman sekalian. Ide diskusi ini adalah ide diskusi yang memang bagian dari cita-cita kita, karena tentang redistribusi yang belum selesai, dan itu akan terus kita perjuangkan sampai kita mati sebagai aktivis-aktivis yang dari muda memang sudah masuk pada tema seperti ini. Secara teoritik sudah dijelaskan tadi oleh para pembicara, dan kemudian Pak Antoni sudah menjelaskan dari sisi politik ekonomi bagaimana pembagian antara return to labor and return to capital, ya, itu sejatinya memang adalah di situ. Tapi juga kemudian ketika ada keributan dalam pikiran yang dibaca oleh kaum kapitalis Eropa dulu, ketika ada revolusi Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, ya, kemudian ada gerakan komunis besar di sana, sosialis maksud saya, itu kemudian orang-orang kaya di Eropa itu akhirnya takut dan kemudian berbagi, makanya wealth Gini-nya tidak berubah tapi wealth income-nya berubah. Makanya kalau di Belanda itu koefisien Gini income-nya itu 0,266, tapi koefisien wealth-nya itu dari zaman VOC, Vereniging Oost-Indies India, ya, itu sampai sekarang bisa 0,7 sampai 0,9. Jadi ketimpangan itu paling besar di segi kemakmuran. Orang-orang kaya yang datang ke Indonesia dulu merampok harta kita, VOC itu tetap paling kaya di Belanda, nggak bisa diganggu. Nah, kita belajar dari itu tadi, harus mendesak, mempengaruhi rejim ke depan Prabowo ini, karena kita, sebagian besar dari kita yang ada di sini sepakat bahwa Prabowo ini harus kita coba. Kita coba, ada yang bilang coba dengan pemikiran, ada yang bilang coba dengan pemikiran dan kekuatan. Tentu saja kita berusaha dengan adanya serikat buruh yang kuat, kita akan mencoba dengan kekuatan. Ingat Soekarno ketika di penjara dulu di Bandung tahun 1930, ketika dia pledoi, salah satu yang dibilang oleh Soekarno saat itu adalah, kenapa buruh di Belanda, serikat buruh di Belanda boleh melakukan perserikatan dan aksi setiap hari, Pak Hakim, dia bilang, kenapa di Indonesia nggak bisa? Nah, memang satu-satunya kekuatan buruh harus face a face. Buruh itu memang harus, kata Mas Radar tadi, harus suka konflik. Ya, kita harus melatih bangsa Indonesia ini jangan harmoni melulu. Karena memang budaya kita yang didominasi oleh kultur Jawa memang senangnya dulu harmoni. Tapi serikat buruh ya harus memulai untuk konflik. Di sini makanya
Jumhur Hidayat sebagai orang Sumedang yang memang punya watak konflik tinggi, kebetulan jadi ketua Serikat Buruh. Enggak, ini kan saya bicara sebagai ahli sosiologi, antropologi, itu dicoba aja terus. Jadi Jumhur coba terus, ya kan, berkonflik terus, ya kan, untuk apa? Untuk kita memang mencari kebaikan. Itu loh dipayungin itu. Ya, sambil bersamaan kita nitip Peri jadi menterinya Prabowo, ya kan, supaya ada di dalam, ada di luar. Terima kasih, saya pikir kehadirannya di sini, para pembicara, kemudian teman-teman, saya dan Jumhur menggagas tema ini. Insya Allah Sabang Merauke Circle akan masuk ke tema berikutnya sebagai bagian dari penajaman pikiran kita. Bulan depan ini isunya Papua. Karena Jokowi sudah ditinggalkan oleh Prabowo, saya lihat, karena Prabowo masuk pada penamaan OPM. Itu adalah satu fenomena baru di mana konflik Papua ini bisa menjadi kekerasan baru kalau kita tidak memberikan ide-ide segar kepada Panglima. Udah oke. Nah, Anton sudah saya minta untuk menghadirkan Panglima TNI ke acara bulan depan, dan Panglima udah oke ya, tanggal 20 Mei ya. Cari waktunya. Oke, saya berharap teman-teman bisa hadir di acara kita bulan depan dengan Panglima TNI dan beberapa narasumber lainnya. Mungkin ada Dr. Ahmad Yani yang udah berkali-kali ke Papua. Terima kasih juga kepada guru bangsa kita Bapak Rocky Gerung sebagai koordinator PMKI, Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia, yang telah mencerahkan, dan teman-teman lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.